Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Warganet, tempat cerita-cerita horor menunggu untuk didengar. Sebelum kita mulai, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga yang mendengarkan diberi kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang berkah, dan perlindungan dari segala bahaya yang tampak maupun yang tak terlihat. Amin. Satu hal lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, bantu like dan share supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Kisah Warganet. Inilah cerita kali ini. Istriku selingkuh dan akhirnya terkena azab mengerikan. Anggita, seorang istri kesepian yang ditinggal suami bekerja jauh, terjerat hubungan terlarang dengan Fernando, tetangga sebelahnya, yang istrinya sedang hamil. Ketika Anggita hamil dan Marlina mengetahui perselingkuhan itu, dendam diam-diam dimulai melalui ritual dari seorang dukun. Anggita menyapu teras rumahnya dengan gerakan lambat. Sapu lidi bergesekan dengan keramik yang mulai pudar warnanya. Pukul 7 pagi, matahari sudah cukup terik untuk ukuran bulan Maret. Rumahnya yang mungil di perumahan pinggiran Jakarta Selatan ini selalu terasa terlalu besar kalau cuma ditinggali seorang diri. 4 bulan sudah perdana pergi ke Kalimantan. Suaminya itu dapat proyek pembangunan jalan di pedalaman sana. Kontrak setahun penuh. Awalnya mereka masih sering video call, tapi sekarang cuma sesekali chat kalau ada sinyal. Terakhir kali bicara lewat telepon, perdana bilang proyeknya molor sampai akhir tahun. Anggita cuma bisa bilang iya sambil menelan kekecewaan. Setelah menyapu, Anggita menyiram tanaman kecil di pot-pot plastik yang berjejer di pinggir teras. Bunga-bunga itu sudah mulai layu meski rajin disiram. Mungkin memang tidak cocok dengan tanah di sini, pikirnya. Atau mungkin tanaman bisa merasakan kesepian juga. Matanya melirik ke rumah sebelah. Pagar besi rendah memisahkan halaman mereka. Rumah itu baru ditempati 6 bulan lalu oleh pasangan muda, Fernando dan Marlina namanya. Anggita tahu karena pernah berkenalan singkat saat mereka baru pindah. Fernando bekerja sebagai sopir truk, sering keluar kota. Marlina, istrinya, sekarang sedang hamil 4 bulan. Perutnya sudah mulai membesar, kelihatan jelas kalau dia pakai baju ketat. Anggita melirik Marlina keluar rumah dengan tas belanja di tangan. Perempuan itu berjalan perlahan, sesekali memegangi pinggangnya, sepertinya mau ke pasar. Anggita sempat melambaikan tangan, tapi Marlina tidak melihat. Mungkin matanya sedang fokus ke jalan. Setelah Marlina pergi, Anggita masuk ke dalam rumah. Ruang tamu terasa dingin meski AC tidak menyala. Dia duduk di sofa, menatap layar TV yang mati. Tidak ada yang menarik untuk ditonton pagi-pagi begini. Handphonenya tergeletak di meja. Tidak ada notifikasi baru. Perdana pasti sedang sibuk di lokasi proyek. Anggita menghela nafas panjang. 3 tahun menikah belum juga punya anak. Mereka sudah mencoba berbagai cara, dari konsultasi dokter sampai minum obat herbal. Hasilnya nihil. Dokter bilang tidak ada masalah serius, cuma perlu waktu dan kesabaran. Tapi sekarang suaminya jauh, komunikasi terbatas. Bagaimana bisa ada kesempatan? Setiap kali melihat Marlina dengan perut hamilnya, Anggita merasa ada yang mengganjal di dada. Bukan iri, lebih ke sedih. Sedih karena apa yang seharusnya miliknya juga belum datang juga. Sedih karena rumah ini terlalu sepi untuk 2 orang, apalagi seorang diri. Anggita berdiri dari sofa dan berjalan ke dapur. Mungkin dia harus masak sesuatu, biar ada kesibukan. Tapi untuk apa? Nasi kemarin masih ada, cukup dihangatkan. Dia membuka kulkas menatap isinya yang seadanya. Telur, sayur kangkung, tempe setengah papan, cukup untuk makan siang nanti.
Pintu pagar berbunyi. Anggita menoleh. Dari jendela dapur dia melihat Fernando baru pulang. Laki-laki itu turun dari truk putih yang diparkir di depan rumah. Wajahnya terlihat lelah, mungkin habis shift malam. Fernando membuka pagar rumahnya, sesaat berhenti, lalu menoleh ke arah rumah Anggita. Tatapan mereka bertemu sekilas. Fernando tersenyum tipis, lalu masuk ke rumah. Anggita berdiri di dapur merasakan sesuatu yang aneh, bukan takut, bukan juga senang, hanya berbeda. Sesuatu yang lama tidak dia rasakan, perhatian dari laki-laki lain. Dia menggelengkan kepala pelan, berusaha mengusir pikiran itu. Anggita kembali ke ruang tamu, duduk di sofa, memeluk bantal. Rumah ini memang terlalu sepi. 2 hari kemudian, Anggita kembali menyapu teras seperti biasa. Jam masih menunjukkan pukul 6 pagi. Udara masih sejuk. Dia sengaja bangun lebih pagi agar pekerjaan rumah cepat selesai. Kalau sudah siang panasnya tidak tertahankan. Suara mesin truk terdengar dari ujung jalan. Anggita menoleh melihat truk putih milik Fernando memasuki perumahan. Truk itu berhenti tepat di depan rumah sebelah. Fernando turun dengan langkah berat. Wajahnya tampak sangat lelah. Matanya sembab. Mungkin belum tidur sejak kemarin sore. Anggita melanjutkan menyapu, tapi perhatiannya sesekali melirik ke arah tetangganya itu. Fernando membuka pagar rumahnya, lalu berhenti sebentar. Dia menoleh ke arah Anggita, kemudian tersenyum kecil. "Pagi, Bu," sapa Fernando sambil mengangkat tangan sekilas. Anggita agak kaget. Baru kali ini tetangganya menyapa duluan. "Pagi juga, Pak," jawabnya sambil membalas senyum. Fernando tidak langsung masuk. Dia berdiri di pinggir pagar, menatap langit yang mulai cerah. "Cuacanya enak ya, masih adem begini." "Iya, lumayan. Nanti siang pasti panas lagi," balas Anggita. Dia berhenti menyapu, berdiri dengan sapu masih di tangan. "Bener juga, kemarin siang panas banget, sampai aspal rasanya mau meleleh," kata Fernando sambil tertawa kecil. Suaranya serak, mungkin karena kecapean. Anggita ikut tersenyum. "Bapak baru pulang kerja ya?" "Iya, Bu, habis bawa muatan ke Bogor. Macet parah di tol, jadinya telat sampai rumah," jelas Fernando sambil mengelap keringat di dahinya. "Capek ya pasti, kok gak langsung masuk, terus istirahat?" "Pengen sekalian ngambil angin dulu, Bu. Di dalam truk tadi sesek, AC-nya rusak pula." Fernando melirik tanaman di teras Anggita. "Wah, bunganya bagus tuh. Rajin disiram ya?" Anggita menoleh ke pot-pot bunga yang mulai layu. "Rajin sih, tapi kok malah pada layu gini? Mungkin tanahnya kurang bagus. Atau kebanyakan air kali, Bu. Bunga mawar gitu biasanya gak suka terlalu basah. Coba dikurangin dikit siramannya," saran Fernando. "Oh gitu ya, makasih sarannya, Pak." Mereka diam sebentar. Anggita merasa ada kehangatan kecil dari obrolan sederhana ini. Sudah lama sekali tidak ada yang bicara dengannya seperti ini. Perdana terakhir telepon seminggu lalu, itu pun cuma sebentar karena sinyalnya jelek. Pintu rumah Fernando terbuka. Marlina keluar dengan perut yang semakin membesar. Perempuan itu mengenakan daster biru muda, rambutnya diikat asal. Wajahnya terlihat segar meski baru bangun tidur. "Mas, kok gak masuk-masuk? Capek kan, harusnya langsung istirahat," kata Marlina sambil berjalan menghampiri suaminya. Fernando menoleh lalu tersenyum. "Iya, sebentar lagi masuk. Tadi ngobrol sebentar sama tetangga." Marlina melihat Anggita, lalu ikut tersenyum ramah. "Pagi, Mbak. Maaf ya kalau suami saya ganggu." "Ah, enggak kok, Mbak. Malah senang ada yang ngobrol," balas Anggita. "Mbak Marlina sehat kan?" "Alhamdulillah sehat, Mbak. Cuma kadang pegel-pegel aja di pinggang," jawab Marlina sambil memegang pinggangnya. "Wajar itu, Mbak.
nanti juga hilang sendiri habis melahirkan, kata Anggita meski dalam hati dia merasa sedikit perih mengucapkan itu. Marlina mengangguk. Iya mbak, mudah-mudahan lancar sampai lahiran nanti. Dia menarik lengan Fernando pelan. Mas, masuk yuk, nanti malah sakit kalau kelamaan di luar. Iya deh, Mbak Anggita, saya masuk dulu ya. Nanti kalau ada waktu ngobrol lagi, kata Fernando sambil melambaikan tangan. Iya pak, istirahat yang cukup, balas Anggita. Fernando dan Marlina masuk ke rumah mereka. Anggita berdiri di teras, menatap pagar yang memisahkan kedua rumah. Hatinya terasa sedikit lebih ringan. Sapaan sederhana tadi membuat paginya tidak terasa sepi seperti biasa. Ada seseorang yang memperhatikan, meski cuma obrolan ringan tentang cuaca dan tanaman. Anggita melanjutkan menyapu, kali ini dengan perasaan yang berbeda. Sejak pagi itu, sapaan menjadi kebiasaan baru di antara mereka. 3 minggu berlalu, dan hampir setiap kali Fernando pulang kerja, dia selalu menyempatkan diri berhenti sebentar di pagar. Anggita yang tadinya cuma kebetulan ada di luar, lama-lama mulai menunggu. Dia bahkan tahu jam berapa Fernando biasanya sampai rumah. Subuh tadi Anggita sengaja keluar membersihkan teras lebih awal dari biasanya. Jam 5:30 truk putih Fernando masuk ke perumahan. Anggita berpura-pura sibuk menyiram tanaman, padahal matanya sudah melirik ke arah jalan. Fernando turun dari truk kali ini tidak terlihat terlalu lelah, wajahnya segar. Mungkin perjalanannya tidak sejauh kemarin-kemarin. Dia langsung menoleh ke rumah Anggita, tersenyum seperti sudah tahu Anggita pasti ada di luar. Pagi mbak, rajin banget, sapa Fernando sambil berjalan mendekat ke pagar pembatas. Pagi pak, habis kalau nggak pagi-pagi nanti kepanasan, jawab Anggita sambil meletakkan gayung di ember. Fernando bersandar di pagar besi rendah itu. Benar juga, kemarin siang sampai pusing saya bawa truk di jalan tol, AC mati lagi. Masih belum diperbaiki pak. Belum sempat mbak, sibuk terus soalnya. Besok baru mau dibawa ke bengkel. Fernando menatap tanaman Anggita. Wah, bunganya kok makin seger ya? Ikutin saran saya kemarin ya? Anggita tersenyum. Iya, dikurangin siramannya. Ternyata beneran membantu. Nah kan, saya dulu pernah bantu teman tanam-tanam gitu di rumahnya. Jadi lumayan ngerti sedikit-sedikit, kata Fernando. Mereka diam sebentar. Anggita mencari topik lain agar obrolan tidak berhenti. Bapak kerja tiap hari ya? Kayaknya jarang libur. Iya mbak, namanya juga sopir truk. Kalau nggak jalan ya nggak dapat uang. Apalagi sekarang lagi butuh banyak. Istri lagi hamil kan? Jawab Fernando sambil tertawa kecil. Mbak sendiri di rumah sendirian terus ya? Anggita mengangguk pelan. Suami saya kerja di Kalimantan, proyek jalan di sana, kontraknya setahun, sekarang baru jalan 4 bulan. Wah, jauh dong, pasti sepi banget di rumah. Sepi banget pak, kadang bosen juga gak ada teman ngobrol, ucap Anggita jujur. Fernando mengangguk paham. Saya ngerti kok, istri saya juga sering sendirian di rumah waktu saya pergi. Tapi untung sekarang dia lagi hamil, jadi ada kesibukan ngurusin kandungan. Anggita tersenyum tipis mendengar itu. Ada rasa iri yang muncul sekilas tapi langsung dia tekan. Semoga lancar sampai lahirannya pak. Amin, makasih mbak. Fernando melirik ke arah rumahnya. Istri saya lagi tidur nih kayaknya. Dia gampang capek sekarang, sering istirahat seharian. Wajar itu, hamil itu capek pak. Iya sih, makanya saya usahain pulang lebih cepat kalau bisa, biar dia gak terlalu sendiri. Obrolan mereka mulai terasa lebih personal. Anggita merasa nyaman berbicara dengan Fernando. Laki-laki ini pendengar yang baik.
Tidak banyak bicara tapi tanggapannya selalu pas. Berbeda dengan perdana yang sekarang jarang sekali menelpon, bahkan kalau ditelepon sering bilang sibuk. "Mbak Anggita kerja nggak?" tanya Fernando tiba-tiba. "Enggak pak, saya cuma di rumah aja. Dulu sempat kerja di toko baju, tapi setelah nikah suami minta berhenti." "Oh gitu, jadi seharian di rumah sendirian doang?" "Iya, makanya kadang bosan banget. Nonton TV juga bosan, baca buku juga bosan. Untung ada kerjaan rumah, jadi ada yang dikerjain." Fernando tersenyum simpati. "Kalau bosan ngobrol aja sama saya. Kebetulan saya juga suka ngobrol kalau lagi senggang." Anggita merasa hangat mendengar itu. Sudah lama tidak ada yang bilang begitu padanya. "Makasih pak, enak juga punya tetangga yang ramah." Mereka masih ngobrol beberapa menit lalu sampai akhirnya Fernando pamit masuk karena mulai mengantuk. Anggita kembali ke dalam rumah dengan perasaan yang berbeda. Ada sesuatu yang mulai tumbuh, sesuatu yang seharusnya tidak boleh dia rasakan, tapi Anggita mengabaikannya. Toh cuma obrolan biasa antar tetangga, tidak ada yang salah. Di dalam rumah Anggita duduk di sofa, menatap handphone. Tidak ada pesan dari perdana. Sudah 3 hari suaminya tidak menghubungi. Keesokan harinya Anggita mencoba menghubungi perdana lagi. Teleponnya tidak aktif. Pesan WhatsApp cuma centang 1. Anggita menaruh handphone di meja dengan perasaan kesal bercampur sedih. Siang itu keran air di dapur tiba-tiba rusak. Air merembes dari sambungan pipa membasahi lantai. Anggita panik, mencoba memutar keran tapi malah makin deras. Dia tidak tahu harus bagaimana. Biasanya kalau ada yang rusak, perdana yang perbaiki. Sekarang suaminya jauh dan Anggita tidak tahu siapa yang bisa dimintai tolong. Anggita keluar rumah, berniat mencari tukang ledeng. Tapi di perumahan kecil ini jarang ada tukang yang lewat. Matanya tertuju ke rumah sebelah. Fernando baru pulang sejam lalu, mungkin masih terjaga. Dengan ragu Anggita mengetuk pagar rumah tetangganya. Tidak lama Fernando keluar dengan kaos dan celana pendek. Rambutnya masih basah, sepertinya baru mandi. "Ada apa mbak?" tanya Fernando sambil mendekat. "Maaf ganggu pak, keran dapur saya rusak. Airnya merembes terus. Saya nggak tahu harus gimana," ucap Anggita dengan nada cemas. "Oh gampang itu, saya bantu benerin deh. Sebentar ya, saya ambil kunci pas dulu." Fernando masuk sebentar, keluar lagi dengan membawa peralatan sederhana. Dia mengikuti Anggita ke dalam rumah. Ini pertama kalinya Fernando masuk ke rumah Anggita. Laki-laki itu langsung menuju dapur, memeriksa keran yang rusak. "Cuma kendor bautnya aja kok mbak, bentar ya." Fernando bekerja cepat. Dalam 5 menit, keran sudah tidak merembes lagi. Anggita berdiri di belakangnya, memperhatikan. Ada rasa lega sekaligus senang, karena ada yang membantu. "Sudah beres mbak, dicoba aja," kata Fernando sambil berdiri, mengelap tangannya dengan lap yang ada di wastafel. Anggita memutar keran, airnya mengalir lancar tanpa merembes. "Makasih banget pak, saya nggak tahu harus minta tolong siapa." "Sama-sama, kalau ada yang rusak lagi bilang aja, saya bantu sebisanya." Mereka berdiri di dapur yang sempit itu. Jarak mereka cukup dekat. Anggita merasakan detak jantungnya sedikit lebih cepat. Fernando menatapnya sebentar, lalu tersenyum canggung. Iya, galon airnya kosong ya mbak?" tanya Fernando sambil menunjuk dispenser di sudut ruang tamu. "Iya, belum sempat ganti, berat soalnya." "Saya bantuin angkat, mana galon yang baru?" Anggita menunjuk gudang kecil di belakang rumah. Mereka berjalan ke halaman belakang bersama. Tempatnya lebih sepi, tersembunyi dari pandangan rumah lain karena tertutup tembok tinggi. Fernando mengangkat galon dengan mudah, membawanya ke dalam dan memasangnya di dispenser. "Makasih banyak pak, saya nggak enak nih terus-terusan merepotkan," ucap Anggita. "Gak apa-apa mbak, toh saya juga seneng bisa bantu." Fernando duduk sebentar di kursi ruang tamu, menyeka keringat.
Lagian saya juga butuh ngobrol sama orang, jujur aja. Anggita duduk di kursi seberang. Kenapa emang Pak? Bukannya di rumah ada istri? Fernando terdiam sebentar. Wajahnya terlihat lelah, bukan karena fisik tapi seperti ada beban. Ada sih, tapi gimana ya bilangnya? Sejak hamil, istri saya jadi lebih sensitif. Saya ngerti itu wajar, tapi kadang saya capek juga. Rasanya tanggung jawab jadi double. Kerja keras buat cari uang, pulang harus ngurusin ini itu. Kadang pengen santai bentar aja susah. Anggita mendengarkan dengan seksama. Ini pertama kalinya Fernando bicara seserius ini. Saya ngerti Pak, pasti berat. Iya Mbak, kadang saya juga jenuh. Tapi yang gak bisa dikeluh ke siapa-siapa. Nanti dikira gak bertanggung jawab. Fernando menatap Anggita. Makanya enak ngobrol sama Mbak. Rasanya lega bisa cerita. Anggita tersenyum tipis. Sama Pak, saya juga senang bisa ngobrol. Jadi gak terlalu sepi. Mereka saling menatap lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tidak diucapkan tapi terasa. Anggita sadar, tapi dia tidak ingin memikirkannya lebih jauh. Fernando juga diam, seperti menahan sesuatu. Suara pintu rumah sebelah terbuka. Marlena memanggil nama Fernando dari luar. Fernando langsung berdiri, ekspresinya berubah. Saya duluan ya Mbak, istri manggil. Iya Pak, makasih lagi ya. Fernando keluar lewat pintu depan. Anggita berdiri di ambang pintu, menatap punggung laki-laki itu yang berjalan kembali ke rumahnya. Hatinya berdebar, campur aduk antara senang dan bersalah. Seminggu setelah kejadian itu, hubungan mereka tetap seperti biasa di permukaan. Sapaan di pagar, obrolan singkat, tidak ada yang aneh. Tapi Anggita tahu apa yang berubah. Tatapan Fernando sekarang berbeda, lebih intens. Seperti menahan sesuatu yang ingin dikatakan, tapi tidak bisa. Pertengahan bulan, tepatnya Rabu siang, Anggita sedang melipat cucian di ruang tamu. Cuaca terik, tapi angin cukup kencang jadi cucian cepat kering. Dari jendela dia melihat Marlena keluar rumah dengan tas belanja besar. Perempuan itu naik ojek online, sepertinya mau ke pasar besar yang agak jauh dari perumahan. Biasanya kalau ke sana Marlena tidak pulang sampai sore. Anggita melanjutkan pekerjaannya, mencoba tidak memikirkan apa-apa. Tapi hatinya gelisah. Dia tahu Fernando libur hari ini. Truknya terparkir di depan rumah sejak tadi malam. 1 jam kemudian ketukan pelan terdengar dari pintu belakang. Anggita berhenti melipat, jantungnya langsung berdebar. Tidak ada yang pernah ketuk pintu belakang. Pintu itu jarang dipakai, hanya menghadap ke halaman sempit yang berbatasan langsung dengan rumah Fernando. Anggita berjalan pelan ke pintu belakang, membukanya sedikit. Fernando berdiri di sana, wajahnya terlihat ragu. Maaf Mbak, ganggu ya? Ucap Fernando pelan. Ember yang saya pinjemin kemarin ada di sini kan? Istri mau pakai. Tadi dia nyari-nyari. Anggita membuka pintu lebih lebar. Oh iya ada, masuk aja Pak. Embernya di gudang belakang. Fernando masuk dengan langkah hati-hati. Anggita menutup pintu, lalu berjalan ke gudang kecil untuk mengambil ember. Tangan Fernando menerimanya, tapi matanya menatap Anggita. Makasih Mbak. Mereka berdiri di ruang belakang yang sempit itu. Tidak ada suara selain kipas angin yang berputar di ruang tamu. Anggita merasakan jarak di antara mereka terasa sangat dekat. Fernando tidak bergerak, masih memegang ember tapi tidak langsung pergi. Istri saya ke pasar ya tadi? Tanya Fernando, suaranya pelan. Iya, saya lihat naik ojek, kayaknya ke pasar besar. Biasanya dia lama kalau ke sana, bisa sampai sore. Anggita tidak tahu harus menjawab apa. Hatinya berdebar semakin kencang. Fernando meletakkan ember di lantai, lalu menatap Anggita lagi.
Kali ini tatapannya berbeda, penuh dengan sesuatu yang sudah lama tertahan. "Mbak," suara Fernando terdengar serak. Saya nggak tahu harus bilang gimana, tapi akhir-akhir ini saya susah tidur, terus mikirin, ya gitu deh. Anggita menunduk, tidak berani menatap balik. "Pak, jangan gini, nanti kita nyesel." Saya juga tahu itu, tapi saya nggak bisa bohong sama perasaan saya sendiri. Keheningan menyelimuti mereka. Anggita merasakan nafasnya memberat. Dia tahu ini salah, sangat salah. Tapi kesepian yang sudah berbulan-bulan dia rasakan, perhatian yang sudah lama hilang, semuanya membuat pertahanannya runtuh. Fernando melangkah lebih dekat. Tangannya menyentuh lengan Anggita secara perlahan. Anggita tidak menolak. Dia mengangkat wajahnya, menatap mata Fernando yang penuh kebingungan, campur hasrat. Tidak ada kata-kata lagi. Mereka berdua tahu apa yang akan terjadi, dan tidak ada yang berusaha menghentikan. Siang itu, di rumah yang sepi, batas yang seharusnya tidak pernah dilewati akhirnya runtuh. Mereka menyerah pada dorongan yang selama ini tertahan, melupakan sementara konsekuensi yang akan datang. Setelahnya, keduanya duduk di lantai ruang belakang, tidak saling menatap. Fernando menutup wajahnya dengan kedua tangan, nafasnya berat. Anggita memeluk lututnya, menatap kosong ke depan. Rasa bersalah langsung menyerang. Tapi bersamaan dengan itu ada kelegaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. "Kita salah besar, Mbak," bisik Fernando. "Saya tahu. Tapi saya nggak bisa bilang saya nyesel." Anggita tidak menjawab. Dia juga merasakan hal yang sama, salah, tapi tidak menyesal. Setidaknya untuk saat ini. Fernando berdiri, mengambil ember yang tadi dia letakkan. "Saya harus balik sebelum istri pulang." Anggita mengangguk pelan. Fernando keluar lewat pintu belakang tanpa menoleh lagi. Anggita duduk sendirian di lantai dingin itu, merasakan beban baru yang baru saja dia tambahkan ke hidupnya. Hari-hari setelahnya terasa berbeda bagi Anggita. Rasa bersalah masih menghantui, tapi ada sesuatu yang membuatnya merasa hidup lagi. Setiap kali handphone bergetar, jantungnya bergetar. Setiap kali mendengar suara truk Fernando, tangannya berkeringat dingin. 2 bulan berlalu sejak siang itu. Hubungan terlarang mereka berlanjut dengan pola yang sama. Marlina pergi belanja atau kontrol kandungan. Fernando datang lewat pintu belakang. Waktu mereka selalu terbatas, tidak pernah lebih dari sejam. Keduanya sangat berhati-hati. Tidak ada pesan, tidak ada telepon. Semua dilakukan secara diam-diam. Anggita mulai terbiasa dengan rutinitas baru ini. Pagi-pagi dia tetap menyapu teras, menyapa tetangga lain dengan wajar. Siang hari kalau Marlina pergi, pintu belakangnya tidak dikunci. Fernando akan datang tanpa ketukan, masuk seperti sudah tahu tempatnya. Mereka tidak banyak bicara, hanya sesekali bertanya kabar atau berbagi keluh kesah singkat. Bagi Anggita, momen-momen itu membuat hidupnya kembali berwarna. Rumah yang tadinya terasa seperti kuburan, sekarang punya alasan untuk dibersihkan, untuk dirapikan. Dia mulai merawat diri lagi, memakai baju yang lebih rapi meski cuma di rumah. Tapi di balik semua itu, kecemasan tidak pernah hilang. Setiap kali ada suara dari luar, dia langsung tegang. Setiap kali melihat Marlina dari jendela, dadanya sesak. Fernando juga berubah, tapi ke arah yang berbeda. Laki-laki itu semakin kurus, kantung matanya semakin hitam. Kalau mereka bertemu, Fernando sering melamun, tidurnya terganggu, sering terbangun tengah malam dengan keringat dingin. Dia bilang mimpi buruk terus menghantui, tapi tidak pernah cerita mimpi apa. "Saya capek, Mbak, capek banget," ucap Fernando suatu sore sambil duduk di lantai ruang belakang rumah Anggita. Kerja capek, di rumah juga capek. Sekarang malah tambah pikiran lagi. Anggita duduk di sebelahnya, tidak tahu harus bilang apa. "Pak, kalau memang terlalu berat, kita bisa berhenti." Fernando menatapnya tajam. "Berhenti? Saya nggak bisa, Mbak. Saya sudah terlanjur ngerasa ini semua.
jadi pelarian saya. Tapi kita nggak bisa terus begini. Saya tahu, tapi sekarang saya nggak tahu mau gimana lagi. Mereka terdiam. Hubungan ini seperti lubang yang terus mengisap mereka lebih dalam. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Sementara itu di rumah sebelah, Marlina mulai merasakan ada yang tidak beres. Suaminya semakin jarang bicara, sering pulang dengan wajah lelah yang tidak biasa. Fernando juga mulai sering menghindar kalau Marlina ajak ngobrol. Kalau ditanya kenapa, jawabannya selalu sama, capek kerja. Tapi insting Marlina bilang lain. Perempuan itu mulai memperhatikan kebiasaan suaminya. Fernando sering melirik ke arah rumah Anggita, bahkan saat sedang duduk di teras. Kalau Anggita keluar rumah, pandangan Fernando selalu mengikuti. Marlina tidak langsung curiga pada Anggita, tapi ada firasat tidak enak yang terus mengganggunya. Suatu siang Marlina berpura-pura pergi ke pasar, tapi sebenarnya dia cuma naik ojek keliling sebentar, lalu pulang lagi. Dia masuk rumah lewat pintu depan dengan sangat pelan. Fernando tidak ada di ruang tamu. Marlina berjalan ke belakang, mendengar suara samar dari arah halaman belakang. Tapi sebelum dia sampai ke sana, Fernando sudah keluar dari pintu belakang. Kaget melihat istrinya sudah pulang. Udah balik? Cepet banget, kata Fernando sambil berusaha terlihat biasa. Iya, gak jadi. Lupa bawa dompet, jawab Marlina sambil menatap suaminya curiga. Mas tadi ngapain di belakang? Benerin pipa air yang bocor, udah beres kok. Marlina tidak percaya sepenuhnya, tapi dia tidak bilang apa-apa. Perempuan itu masuk ke kamar, duduk di pinggir kasur sambil memegang perutnya yang sudah membesar. Bayinya menendang kuat seperti merasakan kegelisahan ibunya. Di luar tetangga lain tidak ada yang curiga. Anggita dan Fernando terlalu pintar menyembunyikan semuanya. Tapi dinding yang memisahkan dua rumah itu menyimpan rahasia besar yang cepat atau lambat akan terbongkar. Minggu ketiga setelah kejadian hampir ketahuan itu, Anggita mulai merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Perutnya mual setiap pagi. Bau masakan yang biasanya dia suka sekarang malah bikin muntah. Awalnya dia pikir cuma masuk angin biasa, tapi saat menyadari haidnya sudah telat hampir 3 minggu, jantungnya langsung berdegup kencang. Pagi itu Anggita pergi ke apotik agak jauh dari perumahan. Dia sengaja tidak ke apotik dekat rumah, takut ada tetangga yang lihat. Dengan tangan gemetar dia membeli tes pack dan langsung pulang. Di kamar mandi, Anggita melakukan tes dengan nafas tertahan. 2 garis merah muncul jelas, positif. Anggita duduk di lantai kamar mandi, menatap alat tes itu dengan perasaan campur aduk. Senang, takut, bingung, semuanya jadi satu. 3 tahun menunggu, akhirnya dia hamil, tapi bukan dari suaminya. Anggita keluar kamar mandi dengan langkah gontai. Dia duduk di sofa, memeluk bantal sambil memikirkan banyak hal. Perdana terakhir pulang 2 bulan lalu. Cuma 3 hari, lalu langsung balik ke Kalimantan. Waktu itu mereka sempat bersama. Perhitungannya pas, Anggita bisa bilang ini anak perdana, dan suaminya pasti percaya. Keputusan dibuat dalam hati. Ini kesempatan terakhirnya punya anak. Dia tidak akan menyia-nyiakannya. Anggita merasa ini seperti hadiah, meski datang dengan cara yang salah. Rasa bersalah tetap ada, tapi tertutup oleh kebahagiaan yang lebih besar. Dia akan jadi ibu. Rumah ini tidak akan sepi lagi. Sore harinya Fernando datang seperti biasa. Marlina pergi kontrol kandungan ke klinik. Biasanya pulang malam karena harus antri lama. Fernando masuk lewat pintu belakang. Wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya. Mbak, saya lagi banyak pikiran nih, kata Fernando sambil duduk di kursi dapur. Istri saya akhir-akhir ini sering nanya-nanya aneh. Kayaknya dia mulai curiga. Anggita berdiri di seberangnya, memegang ujung meja. Pak, saya juga mau bilang. Fernando menoleh, matanya menatap Anggita. Apa mbak? Saya
Saya hamil. Keheningan memenuhi ruangan. Fernando membeku di tempat duduknya. Wajahnya berubah pucat. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara keluar. Berapa bulan? Tanya Fernando dengan suara serak. Baru 1,5 bulan. Baru saja tes pagi tadi. Fernando berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang sempit itu. Tangannya meremas rambutnya sendiri. Astaga, ini gimana mbak? Tenang pak, saya sudah mikirin semuanya. Ucap Anggita dengan nada lebih tenang dari yang dia rasakan. Suami saya pulang 2 bulan lalu. Waktunya pas, saya akan bilang ini anak dia. Fernando menatapnya tidak percaya. Serius mbak? Bisa berhasil? Bisa, Perdana pasti percaya. Dia gak akan curiga apa-apa. Tapi ini anak saya mbak, darah daging saya. Suara Fernando gemetar. Gimana perasaan saya nanti lihat anak saya dipanggil anak orang lain? Anggita mendekat, memegang lengan Fernando. Kita gak punya pilihan lagi pak. Kalau ini terbongkar, semuanya hancur. Istri bapak hamil besar. Anak saya bakal lahir juga. Kita gak bisa egois sekarang. Fernando terduduk lagi. Wajahnya tertunduk. Tangannya gemetar. Saya gak tahu harus ngerasa apa. Senang tapi juga takut. Bersalah tapi juga... Saya tahu, saya juga ngerasain yang sama. Anggita ikut duduk. Tapi kita harus kuat. Kita sudah bikin kesalahan. Sekarang kita harus tanggung akibatnya dengan cara yang paling aman. Fernando mengangguk pelan, tapi matanya kosong. Dia terlihat seperti orang yang baru saja diberi beban sangat berat. Saya harus pulang. Istri saya bentar lagi sampai. Iya pak. Fernando berdiri dan berjalan ke pintu belakang. Sebelum keluar dia berhenti sebentar tanpa menoleh. Jaga diri mbak. Jaga kandungannya. Anggita mengangguk meski Fernando tidak melihat. Laki-laki itu keluar, meninggalkan Anggita sendirian dengan keputusan besar yang baru saja dia buat. Tangannya menyentuh perutnya yang masih rata. Di dalam sana ada kehidupan baru, kehidupan yang akan mengubah segalanya. Malam itu, Fernando tidak bisa tidur sama sekali. Dia berbaring di samping Marlina yang sudah tertidur pulas dengan perut besar menghadap ke samping. Mata Fernando terbuka lebar, menatap langit-langit kamar yang gelap. Pikirannya kacau. Marlina hamil 7 bulan, Anggita hamil 2 bulan. 2 perempuan hamil 2 kehidupan baru, dan semuanya terhubung dengannya. Fernando menutup mata, mencoba tidur tapi yang muncul malah bayangan wajah Anggita tadi sore. Tangannya yang menyentuh perut sendiri, matanya yang penuh harap. Itu anaknya, darah dagingnya. Tapi anak itu akan tumbuh dengan nama orang lain, memanggil laki-laki lain sebagai ayah. Fernando bangun dari tempat tidur, berjalan ke dapur. Dia minum air putih langsung dari keran, berharap bisa menenangkan diri. Tapi tidak berhasil. Dadanya sesak, nafasnya pendek-pendek. Dia merasa terjebak dalam situasi yang tidak ada jalan keluarnya. Hari-hari berikutnya Fernando berubah drastis. Dia mulai menghindari Anggita. Kalau pulang kerja dan melihat Anggita di luar, Fernando langsung masuk ke rumah tanpa menyapa. Kalau Anggita mencoba memanggil dari pagar, Fernando pura-pura tidak dengar. Pintu belakang rumah Anggita tidak pernah dia dekati lagi. Anggita berkali-kali mencoba menghubungi lewat pesan singkat, tapi Fernando tidak pernah balas. Perempuan itu bingung dan cemas. Dia butuh bicara, butuh tahu apa yang Fernando pikirkan. Tapi laki-laki itu seolah menghilang dari hidupnya. Padahal rumah mereka cuma dipisahkan oleh pagar rendah. Fernando juga mulai pulang lebih larut dari biasanya. Kalau sebelumnya dia pulang subuh atau pagi, sekarang sering sampai rumah siang atau bahkan sore. Dia mencari alasan macet, ban bocor, mesin rusak, apa saja asal tidak harus bertemu Anggita. Bahkan dengan Marlina,
Fernando semakin jarang bicara. "Mas, kenapa akhir-akhir ini pulangnya makin malam?" tanya Marlina suatu sore sambil duduk di sofa. Tangannya mengelus perutnya. "Kerjaan lagi banyak sayang, muatan keluar kota terus," jawab Fernando tanpa menatap istrinya. "Tapi Mas kelihatan capek banget, mata Mas hitam semua." "Biasa, kurang tidur, nanti juga hilang sendiri." Marlina menatap suaminya dengan tatapan khawatir. "Mas, kalau ada masalah cerita aja sama aku, jangan dipendam sendiri." Fernando hanya mengangguk singkat, lalu masuk ke kamar. Dia berbaring di kasur menatap atap. Rasa bersalah terus menggerogoti hatinya. Istrinya yang hamil besar, setia menunggunya, malah dia hianati. Sekarang perempuan lain juga hamil anaknya. Bagaimana dia bisa hidup dengan semua ini? Malam itu Fernando akhirnya tertidur setelah berjam-jam memaksakan mata terpejam. Tapi tidurnya tidak tenang. Dalam mimpi dia mendengar tangisan bayi. Suaranya keras, memekakan telinga. Fernando berlari mencari sumber suara, tapi semakin dia dekati, semakin jauh tangisan itu. Tiba-tiba, dia melihat dua bayi tergeletak di tanah, menangis kencang sambil menatapnya dengan mata penuh tuduhan. Fernando terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi buruk itu terus berulang setiap malam. Kadang tangisan bayi, kadang dia melihat Anggita dan Marlina berdiri berhadapan menatapnya dengan pandangan kecewa. Fernando bangun dalam kondisi lebih lelah dari saat tidur. Badannya semakin kurus, matanya cekung, wajahnya pucat. Marlina semakin khawatir melihat kondisi suaminya, tapi setiap ditanya, Fernando selalu bilang tidak apa-apa. Laki-laki itu semakin tertutup, bahkan untuk istrinya sendiri. Dia merasa tidak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau cerita, semuanya akan hancur. Lebih baik dia tanggung sendiri sampai entah kapan. Di sisi lain, Anggita juga gelisah. Perutnya mulai membesar, meski masih bisa disembunyikan dengan baju longgar. Dia sudah menelpon perdana, bilang kabar bahagia tentang kehamilannya. Suaminya sangat senang, berjanji akan coba pulang lebih cepat. Tapi Anggita tidak bisa sepenuhnya bahagia karena Fernando terus menghindar. Dia butuh kepastian, butuh tahu apakah Fernando akan menjaga rahasia ini atau tidak. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.